Bangunkan 1000 candi dalam satu malam, katanya dengan tegas. Aku lebih baik membeku selamanya daripada tunduk pada kekuasaan yang tidak adil. Apa jadinya jika seorang perempuan memilih melawan alih-alih tunduk pada pria yang berkuasa? Kisah Roro Jonggrang bukan hanya cerita tentang kutukan, tapi sebuah perlawanan abadi melawan dominasi patriarki. Di tengah hamparan sawah dan gunung yang megah, berdirilah sebuah candi yang menjadi saksi bisu dari kisah paling tragis dalam sejarah Jawa, Candi Prambanan. Bagi banyak orang, ini hanyalah tempat wisata. Namun, tahukah kamu bahwa candi ini menyimpan cerita tentang seorang perempuan yang melawan kekuasaan laki-laki dengan keberanian yang luar biasa? Namanya Roro Jonggrang. Ia bukan sekedar seorang putri, ia adalah perempuan muda dengan hati yang kuat dan akal yang tajam, menjadikannya simbol kecantikan dan kebijaksanaan. Tapi di hadapannya berdiri Bandung Bondowoso, seorang pria dengan ambisi yang besar, seorang pemimpin yang kejam yang menginginkan satu hal, menjadikannya seorang istri. Bukan dengan cinta, bukan juga dengan kehendak si putri ya maksudnya, tapi dengan paksaan. Roro Jonggrang tahu bahwa dia itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan Bandung secara fisik. Namun, dia juga tahu satu hal, dia tidak akan tunduk begitu saja. Bangunkan 1000 candi dalam satu malam, katanya dengan tegas. Seolah itu adalah permintaan mustahilnya kepada Bandung Bondowoso. Tapi di luar dugaan, Bandung Bondowoso menyanggupi dengan pasukan jin yang dipanggil dari dunia lain. Ia mulai pekerjaannya, batu demi batu disusun, dan waktu pun semakin habis. Saat malam itu semakin larut, Roro Jonggrang menyadari satu hal. Jika dia tidak melakukan sesuatu, hidupnya akan berakhir sebagai istri seorang pria yang tidak dia cintai. Seorang pria yang hanya melihatnya sebagai sebuah trofi, bukan manusia. Lalu, di tengah malam yang gelap, ia berani mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Kisah ini bukan hanya tentang kutukan. Ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang berdiri melawan kekuasaan. Tubuhnya memang membeku menjadi patung, tapi perjuangannya itu hidup selamanya. Dan inilah awal dari cerita yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sebuah kisah yang lebih dari sekedar legenda, lebih dari sekedar mitos. Ketika malam itu berlalu dan sinar matahari pertama menyentuh bumi, Bandung Bondowoso menyadari kenyataannya bahwa dia telah gagal. Satu candi tidak selesai. Amarahnya meluap. Dan dalam kemarahan itu, dia mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar-benar hukuman? Atau ini adalah cara Roro Jonggrang mengatakan, aku lebih baik membeku selamanya daripada tunduk pada kekuasaan yang tidak adil. Roro Jonggrang tidak hanya melawan seorang pria, dia melawan sistem yang menganggap perempuan hanyalah objek. Sebagai seorang putri, dia tahu bahwa hidupnya itu telah diatur, tapi dia menolak menyerahkan kendali atas dirinya sendiri. Tubuhnya yang kini menjadi patung di Prambanan bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah pernyataan abadi bahwa dia lebih memilih kebekuan daripada menyerah pada kehendak yang melanggar martabatnya. Dan bukankah ini masih relevan hari ini? Kita bisa melihat perjuangan perempuan modern kan ya saat ini. Mereka yang menolak dipaksa menikah di usia muda, atau misalnya mereka yang memilih karir daripada tunduk pada norma sosial yang sudah usang. Mereka yang berani bersuara ketika haknya diinjak-injak. Bukankah mereka semua ini adalah Roro Jonggrang dalam dunia yang berbeda? Tapi perlu dicatat juga ya, perjuangan perempuan itu untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan pilihan gitu loh. Bukan untuk membenci atau merendahkan laki-laki. Jadi perlu diingat juga bahwa ya yang diperjuangkan itu adalah haknya. Para perempuan harus terus berdiri memperjuangkan haknya yang seringkali dipandang bukan sebagai suatu hak oleh orang di sekitarnya. Dalam setiap langkah yang diambil untuk memilih pasangan yang mereka cintai, kemudian juga dalam setiap pekerjaan yang mereka tekuni, ada jejak perlawanan terhadap patriarki. Dan itulah yang diperjuangkan, hak mereka, bukan untuk terlihat lebih hebat dari laki-laki. Dan tidak ada yang lebih hebat karena perempuan dan laki-laki itu saling melengkapi. Dan seperti halnya Roro Jonggrang, mereka tahu bahwa harga dari kebebasan
terkadang memang tidak murah, tapi mereka memilih untuk tidak menyerah. Jadi ketika kamu berdiri di depan Candi Prambanan dan melihat patung itu, ingatlah satu hal. Itu bukan sekedar batu ya. Itu adalah simbol dari keberanian seorang perempuan untuk mengatakan tidak. Itu adalah doa yang mengingatkan kita bahwa melawan ketidakadilan, meskipun berat, adalah pilihan yang benar. Roro Jonggrang berdiri beku di Prambanan bukan karena dia kalah, tapi karena dia memilih untuk tidak tunduk. Tubuhnya bukan patung, melainkan simbol perlawanan abadi yang akan terus hidup. Pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya untuk terus melawan ketidakadilan hari ini? Dan apa pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah menurut kalian Roro Jonggrang adalah simbol feminisme atau hanya tokoh mitologi biasa? Coba komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video-video baru yang menarik lainnya. Bye!